eee, syukur alhamdulillah pagi tadi sudah terlaksana dan vaksinasi berjalan baik. Nggak terasa apa-apa waktu suntik ya, tapi setelah 2 jam tadinya agak pegal dikit itu, agak pegal dikit. Ya ada sedikit rasa takut karena saya juga melihat kan, beliau agak Prof. Abdul Muthalibnya agak gemetar sedikit, jadi mungkin ini karena juga vaksin pertama kali dan mungkin juga yang disuntik presiden, apalagi mungkin juga ini disiarkan secara langsung di TV-TV, jadi mungkin beliau Prof. Dr. Abdul Muthalib mungkin sedikit agak gemetar dan saya lihat. Tapi beliau ini kan dokter yang sudah sangat berpengalaman dan handal, jadi waktu disuntik tadi tidak terasa sakit sama sekali. Disuntik vaksin terakhir, waduh, sudah lama ya, saya sudah lupa, tapi mungkin pas mau haji itu ada suntik untuk meningitis dan flu. Ya, tentunya saya berharap nanti seluruh masyarakat, seluruh rakyat bersedia divaksin karena ini adalah upaya kita untuk bebas dari pandemi. Mengenai waktunya kapan, ini kan memang semuanya harus bersabar karena akan diatur secara bertahap, dilakukan secara bertahap. Tapi yang pasti, vaksin ini gratis. Dan ingat, walaupun sudah divaksin, nantinya kita tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ya, yang paling penting itu. Kalau saya sih vaksin, saya setuju ya untuk divaksin gitu. Karena kalau enggak kan nggak selesai-selesai, sama aja kayak penyakit yang lain sebenarnya kita semua kan ujung-ujungnya juga divaksin gitu. Terus kalau vaksin mandiri, saya sih setuju-setuju aja sebenarnya. Artinya kalau memang ada orang yang mampu untuk vaksin mandiri ya sebaiknya vaksin mandiri. Toh kan nggak harus semuanya pakai uang negara. Kalau kayak kita karyawan kan mungkin kita pengobatan atau vaksin kita masih bisa ditanggung asuransi atau ditanggung sama kantor. Jadi membantu negara juga sih sebenarnya Mas gitu. Kalau saya pribadi sih nggak masalah. Mau. Ya untuk kebutuhan kesehatan lah ya. Pasti itu. Walaupun dampaknya nggak akan terlihat dalam sebulan 2 bulan mungkin namanya juga vaksin. Cuman ya kalau memang itu adalah jalan dari pemerintah, peraturan dari pemerintah kita ikutin juga. Seandainya bukan peraturan pun saya pasti akan vaksin sih. Halo pemirsa, Mata Milenial Indonesia TV kembali menghadirkan program The Journal bersama saya Amel Sani. Pemerintah Indonesia saat ini tengah gencar melaksanakan program vaksinasi. Presiden Jokowi pun telah mengumumkan secara resmi pemberian vaksinasi COVID-19 secara gratis kepada masyarakat Indonesia di tengah tren penambahan kasus harian COVID-19 di sejumlah wilayah Indonesia masih menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tercatat rata-rata kasus penambahan tersebut di angka 4.000 hingga 7.000 kasus per hari. Kita ketahui bersama, program vaksinasi yang berjalan saat ini merupakan upaya besar pemerintah membangun herd immunity bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada perkembangan program vaksinasi COVID-19 pada awal Mei 2021, jumlah penerimanya melebihi 13 juta orang, atau angka tepatnya 13.340.957 orang. Peningkatan ini dengan adanya tambahan penerima vaksin harian sebanyak 56.535 orang. Sedangkan yang menerima vaksinasi kedua jumlahnya meningkat menjadi 8.634.546 orang. Untuk target sasaran vaksinasi berjumlah 40.349.049 orang.
Bukan persoalan mudah bagi Presiden Joko Widodo bersama jajarannya mengimplementasikan program vaksinasi untuk rakyat Indonesia. Banyak tantangan yang besar dalam pelaksanaannya membuat pemerintah memerlukan kerja bersama dan melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari lembaga hingga sektor private lainnya untuk menyukseskan program vaksinasi. Kami telah berbincang dengan Bapak Dr. Army Susandi. Beliau adalah pengamat kebijakan publik untuk mengupas tuntas apa saja yang perlu dilakukan pemerintah dalam mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Kita ketahui bersama, vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Vaksin COVID-19 juga berfungsi melindungi imunitas tubuh secara jangka panjang. Namun, implementasi kebijakan program vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah juga berpotensi mendapatkan penolakan dengan alasan keamanan vaksin yang digunakan. Apalagi jika dikaitkan dengan amplifikasi gerakan sinofobia, diperkirakan kelompok Islam garis keras yang anti terhadap Cina maupun komunisme akan menolak program vaksinasi COVID-19 dari pemerintah. Bagaimana pandangan Dr. Army Susandi? Mari kita simak. Ya, vaksin ini kan dibutuhkan karena memang meniru metabolisme tubuh manusia. Manusia jika kena virus, maka tubuhnya akan membentuk antibodi. Nah, bagian dari virus tadi yang dibentuk sebagai vaksin digunakan untuk meniru mekanisme itu. Sehingga kalau kita divaksin, maka metabolisme tubuh kita akan timbullah suatu imun, kekebalan. Artinya apa? Jika ada virus yang sama, maka dia bisa lebih tahan atau mampu menghadapi virus yang masuk ke tubuh manusia. Nah, tentu pasti ada yang namanya kejadian ikutan atau dampak ikutan. Misalnya kalau orang divaksin tadi, misalnya dia ada demam, atau ada batuk, ada flu, atau bahkan yang menarik ada juga yang jadi gampang cepat ngantuk, atau malah lapar gitu ya. Saya kira ini adalah hal yang biasa. Dan tubuh pada saat itu dia membentuk antibodinya sehingga menjadi tahan dan bisa mengenal kalau ada virus yang masuk pada tubuhnya. Betul, dan itu yang penting. Sehingga Pak Jokowi menyampaikan bahwasanya beliau bisa vaksin yang pertama dengan Sinovac, maka beliau menunjukkan pada masyarakat bahwasanya mari kita sehat, mari kita divaksin sehingga diharapkan virus ini bisa cepat berlalu, cepat berkurang di bumi Indonesia. Jadi vaksin pada saat dia diterima oleh BPOM tentunya melalui suatu mekanisme tertentu pengujian. Dan mereka pun sebelum sampai ke Indonesia sudah diuji melalui tahap-tahapnya, uji klinis 1 dan 2 dan juga akhirnya diterima oleh BPOM. Nah, BPOM pun tentu melalui mekanisme tertentu sehingga mereka yakin bahwa vaksin ini aman. Nah, setidaknya dengan efikasi di atas 50%, maka itu cukup aman. Nah, nanti pun di Indonesia bisa jadi bisa lebih tinggi dibandingin efikasi yang pernah disampaikan oleh Cina ataupun yang pernah dicoba di daerah Bandung dan sebagainya. Jadi menurut saya pasti ini sudah melalui proses tertentu. Nah, dan BPOM mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwasanya vaksin itu adalah baik, bisa menyembuhkan, bisa menahan ada virus yang masuk dan juga adalah halal. Setahu saya kalau nggak salah, BPOM dan MUI pun pernah diundang ke tempat pembuatan vaksin itu di Cina, termasuk juga di Bandung. Jadi MUI, BPOM tahu proses yang ada di sana. Sebelum tentunya di Indonesia dites ulang kembali dengan prosedur tertentu sehingga dia memastikan vaksin ini bisa dipakai oleh masyarakat. Kenapa demikian? Dan ini sudah terbukti kan dalam rentang waktu Januari sampai dengan bulan April ini, saya lihat tidak ada kasus yang sangat menonjol sekali. Artinya apa? Ini kasus berjalan dengan baik. Nah, tinggal kita lihat beberapa eksesnya, katakanlah masih adanya orang tertular. Tentunya ada beberapa yang perlu kita perhatikan karena masih kita lihat vaksin tidak menjamin sepenuhnya, tapi setidaknya menahan laju masuknya virus ke dalam tubuh manusia. Nah, ada dua kemungkinan. Satu, tidak terlalu parah. Yang kedua, dia bisa lebih tahan dari tubuhnya. Atau tingkat dari daya menularnya ke tubuhnya itu lebih rendah begitu. Ya, saya kira vaksin diharapkan bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita dalam virus
tertentu yang masuk dalam jangka tertentu. Nah ada beberapa penelitian yang mengatakan kalau Pfizer itu 6 bulan sekali dia harus diulang. Kenapa? 6 bulan dia turun lagi kemampuannya dalam melakukan pertahanan terhadap vaksin. Nah, jadi mungkin dalam setahun itu dia 2 kali. Tapi dengan 6 bulan sebenarnya cukup sebenarnya jika semua sudah bisa divaksin. Artinya kekebalan kelompok bisa kita dapatkan sehingga orang bisa memutus mata rantai dari virus yang sampai pada suatu tempat tertentu atau negara. Artinya pada saat orang divaksin itu, maka cenderung dia antibodi dalam tubuhnya itu terbentuk dan dia sudah mengenal vaksin virus yang akan ada, yang akan muncul di sekitarnya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita tetap menjaga 5M tadi. Jadi kita memakai masker dan sebagainya sehingga kita bisa menjaga jarak begitu, tidak sampai dari kurang 1 meter dan sebagainya, dan juga menghindari kerumunan. Dan nggak perlu seperti kita melakukan upaya vaksinasi upaya tes PCR dulu atau antigen sehingga kita masih lebih nyaman untuk melakukan aktivitas. There are 2 ways that herd immunity happens. A significant portion of the population needs to either contract the infection or get vaccinated against it. Vaccines are the safest and most effective way to achieve herd immunity, but natural herd immunity can happen when a significant portion of a population ends up getting infected. Kalau kita lihat dengan angka saat ini, maka pemerintah memperkirakan Maret 2022 kita bisa memvaksin sebesar 70% atau sekitar 140 juta orang yang kita vaksin sehingga kita mendapatkan kekebalan kelompok. Nah, saya kira ini kalau kita lihat saat ini itu kan dengan kecepatan saat ini vaksinnya berapa per harinya. Nah, nanti diharapkan pada saat kita sudah mulai terdata dengan baik, jumlah orang yang vaksin semakin meningkat. Nah, saya yakin ada percepatan sehingga akhir tahun ini kita bisa lakukan vaksinasi sebanyak 70% dari penduduk kita. Ada namanya kita melakukan PPKM atau ada kita menamakan yang namanya melakukan 3T dan 3M. Nah, upaya-upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama. Misalnya contoh yang ada di India, mereka sudah divaksin cukup banyak, tetapi tetap terjadi lonjakan karena disiplin masyarakatnya ditambah dengan tidak ketatnya aturan yang berlaku, itu menyebabkan timbulnya kasus-kasus yang luar biasa meningkatnya. Memang terlihat dari survei yang kami dapatkan, ternyata tingkat dari kedisiplinan masyarakat dalam melakukan 3M itu semakin turun. Misalnya begini, mereka berani mengadakan acara pernikahan. Saya tahu tuh beberapa tempat yang ada di Sumatera. 2.500 orang diundang kegiatan pernikahan, itu luar biasa. Sementara di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, ketat begitu ya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Nah, saat ini beberapa daerah yang jauh dari pusat itu cenderung meningkat angka kasusnya. Nah, jadi upayanya jelas kita euforia tadi kita harus kurangi. Ini kenapa? Karena jumlah vaksinnya juga masih terbatas kan, masih belum mencapai angka di atas 5%, masih jauh saya kira itu. Sehingga kita harus berhati-hati, makanya program pemerintah melalui adanya 3T, 3M itu harus kita tingkatkan. Tapi saya lihat ada perbedaan nih, sekarang sudah mulai agak kenaikan disiplin masyarakat. Persoalannya bukan masalah kegiatan vaksinnya tidak ada gitu kan. Jadi kita berebut saat ini bagaimana mendapatkan vaksin yang besar itu masuk ke Indonesia. Dan kita masih termasuk berbangga karena jumlah vaksin kita yang terbesar saat ini yang ada setidaknya di ASEAN gitu. Walaupun penduduk kita juga besar ya, tapi memang tidak mudah memang. Tapi setidaknya dengan melihat angka laju kasusnya per hari yang bisa kita tahan, saya kira cukup. Nah, syukur-syukur kita dengan vaksin lebih banyak, kita bisa menurunkan angka laju kasusnya per hari di bawah 4.000 kalau bisa. Begitu. Dan ternyata saya dapatkan dari beberapa informasi dari teman-teman, efikasi dari teman ini maksud saya adalah dari Puslitbank dari Kemenkes, efikasi kita ternyata di atas 90% ternyata. Nah, saya kira ini mudah-mudahan beliau nanti resmi menyampaikan, tapi ini suatu hal yang menggembirakan. 90% itu tinggi sekali menurut saya, artinya angka yang menurut saya
berarti ada masalah kemampuan tubuh orang Indonesia dalam menerima vaksin tadi dan sehingga timbul antibodinya. Nah, ini lebih tinggi daripada angka yang dikeluarkan oleh Cina sendiri. Ini angka ini hampir sama yang dikeluarkan oleh Turki. Sama dengan vaksin yang sama, mereka juga mengatakan di atas 80-90% angka efikasinya, kemanfaatannya. Kita yakin dan ternyata memang dari beberapa kasus teredam sebagai satu petunjuk mengatakan angka kasus kita ini bisa kita atasi sebagian dengan upaya vaksin. Salah satu upaya ya. Gitu. Sejak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Cuaca juga di sepanjang penerbangan baik, hingga Beijing juga dipersiapkan segalanya sesuai dengan prosedur yang ada. Dan alhamdulillah kita bisa mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan selamat. Dan harapan kami tentunya dengan vaksin ini bisa digunakan di Indonesia, tentunya akan dapat mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia dan tentunya bisa membuat semuanya kembali normal, baik kehidupan sehari-hari, kesehatan maupun secara ekonomi di Indonesia. Percepatan vaksinasi jadi salah satu kunci untuk mengendalikan laju penularan COVID-19 dan menanggulangi pandemi. Namun kemunculan berita hoax dan misinformasi program vaksin COVID-19 bisa memicu persoalan sosial seperti stigma dan diskriminasi, bahkan juga kematian. Bagaimana pakar kita kali ini melihatnya? Ya, jadi vaksin ini di dunia merupakan impian semua masyarakat, semua warga dunia, sehingga diharapkan mampu menekan laju percepatan penularan ini. Nah, saya lihat di dunia ini pertama-tama orang mengatasi COVID-nya, kemudian berikutnya masuklah pada fase ingin menyembuhkan. Nah, vaksin adalah andalannya. Kenapa? Karena dengan vaksin ini kita bisa memutus mata rantai penyebaran begitu. Nah, syukur-syukur kita saat ini tingkat penyebaran kita masih sekitar angka 1. Jadi artinya kalau 100 orang yang kena, maka 1 orang juga yang akan tertular. Atau 100 orang yang kena, 100 orang tertular. Nah, berbeda dengan negara seperti Eropa. Nah, pada saat ini dia sudah mulai turun ya. Walaupun angka kasusnya besar. Nah, maka oleh karena itulah orang-orang seperti Eropa tadi, dia berusaha untuk menahan sebanyak mungkin vaksin itu ada di negaranya gitu. Artinya apa? Vaksin salah satu cara utama yang bisa kita harapkan bisa mengendalikan penularan dari virus COVID-19 ini. Yang pertama saya bilang orang yang anti vaksin tadi sebenarnya dia butuh vaksin, hanya belum dapat saja. Nah, itu yang pertama. Kenapa demikian? Nah, dari survei kami menunjukkan
ternyata orang yang butuh vaksin itu sangat banyak sekali. Yang dulunya katanya masih ragu tentang vaksin, sekarang dia mencari vaksin. Ternyata vaksin itu tidak ada di pasaran masalahnya. Adanya masih ada pemerintahan, belum ada swasta saat ini. Bukan swasta tidak mampu, tapi vaksinnya tidak ada begitu. Jadi saat ini upaya mengurangi hoax tadi adalah menjadi berkurang saat ini. Tetapi bagaimana vaksin kekurangannya, distribusinya, itu yang saat ini masih berlangsung hoaxnya itu. Nah, jadi sudah bergeser dari tadi yang tidak percaya vaksin, jadi percaya, tetapi saat ini masih protes soal distribusi vaksin dan sebagainya. Kenapa hanya dari Sinovac saja? Padahal bukan. Ini kan masih satu, masih ada lagi yang lainnya. Ada Pfizer nanti, ada Moderna, sebagainya. Sehingga nanti akan sampai pada masyarakat Indonesia seluruhnya. Kira-kira begitu. Oh sudah. Kalau nggak mungkin, Sinovac ini salah satu vaksin di dunia yang diakui dan masuk Indonesia tentunya atas rekomendasi WHO. Nah buktinya Sinovac dipakai di Cina. Jangan kira Cina tidak memakai, justru Cina memakai duluan. Nah, baru yang lainnya mereka ikut membeli untuk biar terjadi keseimbangan pasar, kira-kira gitu. Sebenarnya begini, hoax itu justru menurut saya tidak berpengaruh pada virusnya, tapi pada imunitas kita. Jadi kita percaya dengan hoax, nah kemudian kita jadi stressing, wah ternyata vaksin itu tidak ada harapan ya, kata begitu. Padahal itu harapan yang paling besar. Nah sehingga kita berpikir mengakibatkan timbullah kegalauan, timbullah kita merasa kehampaan gitu. Nah itu menurunkan imunitas. Jadi hoax itu adalah sama dengan menurunkan imunitas. Nah itu yang perlu kita basmi gitu. Mereka waktu belum tentu tidak percaya vaksin, percaya mereka vaksin. Nah kami sudah lihat itu beberapa survei, mereka justru percaya dengan vaksin itu. Ya, jadi memang ini ini kan mungkin masih bagian dari residu dari Pilpres yang lalu begitu ya, sehingga pokoknya apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah kurang bagus. Tetapi ternyata itu hanya sedikit saya lihat tuh, semakin lama semakin berkurang, semakin lama masyarakat masih malah butuh vaksin gitu. Jangan tidak percaya, justru saya melihatnya beberapa data yang dari teman-teman dari Kementerian Kesehatan, mereka orang yang menggembor-gemborkan tentang vaksin itu hoax itu justru mereka butuh vaksin. Nah satu sisi begitu, jadi ternyata begitu di belakang mereka. Jadi ada tujuan politis, ada tujuan kesehatan begitu ya. Nah, mereka akhirnya kami tahu persis itu. Ternyata mereka butuh vaksin itu, minta vaksin di daerahnya tuh resmi. Tidak mungkin kan? Kita ada prioritas yang dari tenaga kesehatan, aparat duluan, kemudian baru orang tua, dan berikutnya adalah masyarakat umum gitu. Saat ini sebenarnya begini, kalau kita bilang sebaiknya masyarakat diberikan pengetahuan, itu harapan, tapi memang tidak mudah menyampaikannya. Kenapa? Karena masyarakat dengan adanya gadget saat ini, mereka cenderung untuk membaca praktis. Nah, inilah PR berat bagi kita, bagaimana pemerintah membuat informasi, mereka baca, walaupun informasi itu berat, tapi dengan mudah dan cepat dipahami, karena penyampaiannya menarik. Penyampaiannya itu dengan cara yang sederhana. Nah, saya kira ini salah satu cara gitu. Kalaupun saya tidak terlalu mengatakan ini akan sangat berhasil, tidak mungkin. Karena masyarakat terbiasa dengan hoax yang ringkas dan itu membuat emosi terbakar. Nah, ini tentu tantangan. Jadi saya kira bekerjasama dengan lembaga-lembaga formal seperti hanya Ormas ataupun lembaga pendidikan, saya kira masih mungkin kita ciptakan untuk bisa membuat literasi masyarakat itu meningkat, pemahaman tentang vaksin dan sebagainya. Ya, kendala pertama sebenarnya vaksinnya sendiri. Yang kedua, nah kita beruntung kita vaksin yang kita pilih itu vaksin yang tingkat mempersiapkan itu tidak terlalu tinggi cold storage-nya itu. Nah, kalau tidak kan seperti Pfizer itu kan minus 70 itu. Nah, tidak mungkin kita bawa ke daerah itu. Maka mungkin Pfizer tidak mungkin kita taruh di daerah misalnya Papua atau Ambon sebagainya. Mungkin yang cocoknya adalah mungkin Moderna gitu kan. Moderna sudah pada suhu tertentu yang lebih rendah saat ini begitu. Nah, patokan itu. Dan saya kalau kita ke Cina, kalau kita ke Eropa, saya pernah tinggal di Eropa cukup lama, itu daerahnya semua terhubung.
Kalau kita kan ada lautan, ada pulau-pulau kecil begitu, nah itu juga masih ada potensi ada virus, dan kita tidak gampang menjangkaunya dengan transportasi yang normal. Butuh waktu 2-3 hari. Gitu. Ya, saya kira iya betul, logistik apalagi kita di daerah Papua itu kan nggak gampang menghadapinya, atau Kalimantan yang luasnya sama dengan Pulau Sumatera lebih besar malah, tapi orang sedikit. Nah, ini yang perlu kita lihat transportasi menjadi salah satu hambatan. Nah, kita di Jakarta ataupun di Bandung itu mudah sekali, tapi kalau di sana kan tidak mungkin dengan cepat gitu. Tapi itulah perjuangan ya. Sama halnya kita memberikan bantuan desa, itu juga tidak mudah, tapi kita lakukan sehingga pemerintah bisa menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat yang membutuhkan. Nah, betul ini. Jadi saya kira, kita bagi swasta. Swasta pun ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, swasta misalnya begini, untuk nantinya pada saat sudah tersedia vaksin cukup banyak, maka dengan adanya vaksin mandiri atau vaksin gotong royong namanya, itu bisa dibantu oleh swasta. Nah, tentunya swasta saya tidak yakin juga sampai pada posko desa. Tetap nanti aparat, apakah dari TNI atau Polri, bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Tapi kalau di pusat-pusat, katakanlah setidaknya suburban, swasta bisa berperan. Dan saya yakin juga, saya kira bukannya CSR, tapi memang kebutuhan gitu. Karena dia pengen pegawai stafnya itu adalah baik. Buruhnya adalah sehat-sehat dengan dari vaksin. Dan ternyata vaksin kan juga tidak mahal sebenarnya itu. Hanya masalahnya ada atau tidak ada. Sekarang berebut ini. Sama halnya dulu waktu pertama-tama kita berebut tentang APD. Awal-awal terjadinya corona ini. Ya, saya kira kita sampaikan bahwasanya proses pembuatan vaksin sendiri, BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Majelis Ulama Indonesia hadir di Cina, hadir mengikuti proses, hadir di Bandung, karena di Bandung juga bagian dari kerjasama dengan Cina dalam membuat Bio Farma kita. Nah, jadi artinya apa? Kita pastikan, dan ternyata dipastikan hasilnya memang ada manfaatnya dan dia halal. Jadi menurut saya tidak perlu ada tidak ada keraguan lagi. Kita sudah bisa melakukan vaksin ini, dan saat ini tingkat keraguan itu sudah makin lama semakin berkurang. Ya, semakin berkurang. Malah Majelis Ulama mengatakan, kalaupun dari bagian dari binatang yang diharapkan masih boleh ke kesehatan begitu. Karena kan nilai manfaatnya, nilai untuk kesehatannya jauh lebih besar, maka masih boleh. Nah, sekarang proses Sinovac yang ada saya sudah sesuai dengan standar yang akan dipakai di Indonesia soal kebaikan dan halalnya. Jadi sudah boleh, tidak ada keraguan lagi buat kita untuk memakai vaksin. Karena saat ini terus terang aja banyak sekali orang berlomba-lomba untuk mendekati pemerintah daerah untuk duluan, bukan hanya daerahnya, kelompoknya ini, keluarganya itu rebutan. Kami tahu tuh, jadi bukan karena kami tahu survei juga dan kenyataan di lapangan itu. Jadi mereka berlomba-lomba minta vaksin itu. Tapi sayang kan mereka pastinya belum ada begitu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang dalam 2-3 mendatang itu kita lebih banyak lagi dapat kuotanya, sehingga vaksin bisa kita bagi pada prioritas-prioritas tadi hingga pada masyarakat mencapai imunitas kelompok.
Program vaksinasi COVID-19 masih terus berjalan hingga seluruh rakyat Indonesia tervaksinasi. Program vaksinasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pun mendapat apresiasi kalangan netizen internasional. Banyak yang memuji langkah cepat Indonesia dalam memulai program yang diharapkan akan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Tentunya masih ada kekurangan yang perlu dibenahi. Saran dan langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mensukseskan program ini? Vaksin sih tadi saya datang terus ngantri di depan untuk registrasi karena kan sebelumnya saya udah registrasi via online ya, jadi prosesnya lebih cepat. Habis itu saya ditensi, dicek tanda vital segala macam, lalu saya masuk ke ruangan dokter untuk di screening terlebih dahulu. Cukup lama durasinya untuk dipanggil dan menuju ke vaksinasi kita disuntiknya, karena kita harus lewatin registrasi lagi di atas, lalu berapa kali registrasi tadi saya 2 kali registrasi, lalu ke screening, baru saya masuk disuntik di dalam ruangan vaksinasi. Meskipun di puskesmas, di rumah sakit, di daerah-daerah juga sudah memulai vaksinasi, tapi kita ingin mempercepat. Nah, tidak benar itu. Yang ada adalah penyakit gejala ikutan sesudah itu. Yang saya bilang misalnya pada saat antibodinya muncul, maka berbagai penyakit ikutan atau gejala ikutan itu muncul yang sangat spesifik sekali. Ada yang misalnya pusing, sakit kepala, demam, atau malah ngantuk itu yang saya kira yang terjadi. Sedangkan yang lain itu tidak ada itu. Tidak ada namanya bukti klinis mengatakan sesudah ini dia menjadi komorbid apa begitu. Dia menjadi darah tinggi, tidak ada. Nah terbukti sedangkan sekarang ini dengan adanya kasus vaksin ini dilakukan, maka tingkat penyebaran angka kasus aktifnya semakin lama semakin turun. Nah hanya tingginya muncul pada saat di daerah-daerah yang tingkat keramaiannya masih tinggi atau malah tingkat disiplinnya saat ini rendah. Jadi menurut saya bilang tidak ada yang mengatakan bahwasanya munculnya komorbid setelah vaksin, tidak ada itu. Nah, perlu ada bukti ilmiah. Nah, tapi kalau di hoax disebar, nah ini menjadi masalah ancaman. Saya kira betul nih, ada kepentingan lain yang mengatakan, ya saya kira bukan ada orang ingin membuat ini suasana gaduh saja, bukan suasana yang mendamaikan. Tapi mudah-mudahan ini akan hilang ini, tidak akan ada seperti ini lagi. Biasanya begini, biasanya 1 minggu sesudah divaksin itu proses daya tahan tubuhnya itu berkurang. Nah, baik yang vaksin pertama maupun kedua. Nah, biasanya masa-masa itu biasanya masa-masa rentan gitu. Jadi makanya diharapkan sesudah divaksin mereka lebih mengurangi aktivitasnya atau memakan makanan yang lebih bergizi begitu. Nah, jadi oleh karena itu kita harapkan pada saat kondisi divaksin tadi, nah, kita harapkan mereka juga menjaga, selain menjaga kesehatan, juga melakukan yang kita sebut dengan 3M atau 5M. Nah, kenapa demikian? Karena adanya kasus di mana dia menjadi rentan pada saat divaksin tadi. Nah, saya mengalami itu pada saat minggu pertama itu saya mengalami pusing dan demam itu. Sakit kepala, bukan pusing, sakit kepala gitu. Dan itu menurut saya berbeda-beda setiap orang. Ada yang 1 hari, kalau saya sampai 5 hari itu. Lama juga itu. Nah, maka saya coba memakan makanan yang lebih baik, makan vitamin dan juga obat sakit kepala itu penting itu. Tapi ada juga yang dia bawanya tidur ngantuk. Saya kira ini proses tubuh kita dalam merespon tadi. Nah, oleh karena itu, tapi masih ada peluang. Saya bilang tadi, orang divaksin pun masih mungkin dia mengalami serangan virus.
tapi setidaknya dia akan lebih cepat pulihnya atau dia bisa tidak lebih dahsyat penyerang pada tubuhnya sehingga penyembuhannya lebih cepat. Gitu. Tentunya kita melihat yang mana kelompok paling rentan dulu. Lansia rentan karena dia memang kelompok yang bersama dengan komorbid, tetapi nakes paling rentan. Kenapa demikian? Karena mereka berada pada wilayah yang tingkat konsentrasi virusnya lebih tinggi karena berhadapan langsung dengan pasien. Nah itu duluan, apalagi kita tahu lebih dari 500 tenaga kesehatan kita yang merawat pasien-pasien COVID itu sudah berguguran saat ini. Nah sekarang kita lihat ini, dampaknya menjadi lebih baik. Makin sangat-sangat sedikit sekali tenaga kesehatan kita. Nah sesudah itu baru kita bicara soal lansia. Nah lansia. Dan selain lansia pun kita lihat wilayahnya yang paling banyak kan di wilayah Jawa Timur. Nah berarti upaya-upaya tertentu bagaimana memisahkan lansia sementara dari anak muda atau orang-orang dewasa lainnya supaya tidak tertular, itu bisa kita lakukan. Nah sambil menunggu vaksinnya itu cukup untuk mensasar lansia dan sebagainya. Jadi saya kira prioritas ini. Jadi tapi kalau yang namanya nakes kan tidak mungkin, mereka berhadapan vaksin dulu sehingga dia memiliki kemampuan kekebalan pada virus COVID yang akan menerima kondisi di mana dia terpapar lebih tinggi konsentrasinya. Ya saya kira ini salah satu kemampuan kita bernegosiasi dalam mendapatkan vaksin. Saya kira pemimpin nasional kita Pak Joko Widodo saya lihat cukup cepat ini dengan dibantu oleh para pembantu-pembantunya untuk mendapatkan vaksin di tengah limited vaksin in the world. Jadi masih terbatas mereka dalam mendapatkan vaksin. Saya kira ini salah satu prestasi. Dan tentunya ini, tapi menurut Pak Budi Gunadi, Menteri Kesehatan, perlu percepatan sehingga vaksin ini semakin banyak dan semakin cepat masuk ke Indonesia. Nah, jadi sementara negara-negara lain juga negara produsen yang berusaha untuk menghambat keluarnya vaksin. Tapi kan tentu dengan harga-harga yang bisa di-negotiable, mereka masih mungkin mengekspor vaksinnya dan salah satunya sampai ke Indonesia. Kita punya 6 vaksin dan ini kita mendapatkan sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat. Nah, adanya sampai dengan akhir tahun tadi tentu satu optimisme bagaimana mendapatkan vaksin ini bisa kita sampai ke Indonesia dan kita suntikan kepada masyarakat Indonesia. Jadi vaksin itu sebenarnya kalau kita lihat saat ini sebanyak mungkin saat ini itu prioritas pertama karena masih sedikit. Nah kita inginkan vaksin tentunya kita datangkan dari suatu tempat-tempat dari luar negeri ke kita melalui suatu mekanisme kita dulukan yang mana dulu. Nah, sehingga kita bisa tahu berapa jumlah vaksin yang kita harapkan. Tetapi kenyataannya jumlah vaksinnya terbatas. Nah, jadi saat ini kita mau berapapun kita mau mendapatkannya, tapi memang tidak ada. Jadi saat ini dengan keterbatasan tadi justru manajemennya, pengaturannya, bukan mendatangkannya justru. Mendatangkan kita siap kapan saja, tapi vaksinnya tidak ada. Nah, sekarang yang paling penting adalah manajemen. Makanya beberapa dari Menteri Kesehatan, mereka mengatur justru yang paling utama, mengatur siapa duluan di tengah terbatasnya vaksin itu. Diharapkan Maret 2022 bisa selesai seluruh syarat minimum herd immunity 70% atau sekitar 140 juta orang. Nah, tapi diharapkan target pemerintah ada percepatan akhir tahun ini sebenarnya itu. Nah, jika kita kombinasikan dengan 3T dengan 3M, saya kira bisa lebih baik. Nah, intinya kan kalau misalnya angka kasusnya tidak ada seperti hanya di Australia, itu mereka tidak perlu vaksin banyak tuh ternyata. Jadi rupanya bukan vaksin saja yang utama, tapi adalah bagaimana masyarakat melaksanakan 3M dengan baik, yaitu bisa mengurangi jumlah vaksin yang dibutuhkan.
saya kira betul. Saya kira ini, nah maka saya bilang tadi dari hoax bergeser kepada upaya apresiasi masyarakat. Nah ini menurut saya yang perlu kita dorong lagi, pemerintah, biarkan pemerintah bekerja. Mari kita bantu. Dengan cara apa? 3T 3M saja. Kalau ada yang misalnya sakit, kalau misalnya bergejala langsung tes. Kemudian tracing, lakukan. Langsung berikan nama-nama siapa yang pada saat itu berkumpul. Kemudian melalui treatment. Nah, treatment itu ada dua, mau di rumah sakit atau di mandiri begitu. Nah, kalau tidak terlalu sakit, atas persetujuan dokter tentu bisa dengan mandiri. Nah, berikutnya dengan 5M, 3M, 5M. Nah, ini perlu kita disiplinkan. Jangan semua harapan upaya itu pada pemerintah, jangan. Kita juga masyarakat juga harus bisa melakukan upaya-upaya positif dan aktif untuk membantu program pemerintah. Saya kira pendataan. Saya kira ini juga diakui oleh Pak Menteri Kesehatan. Pendataan kita menjadi satu hal yang challenging. Jadi ini masih PR. Artinya pendataan tentang nakes kita sendiri, berapa banyak lansia kita, komorbid kita, dan itu harusnya datanya terintegrasi. Sehingga kita tahu persis di mana kita dulukan. Nah, kalau sekarang ini kan kita masih sebagian belum terintegrasi datanya. Sehingga kita upaya-upaya strategis dalam melakukan vaksinasi itu akan lebih baik dengan cara digital atau dengan cara terintegrasi. Saya kira ini salah satu challenging-nya adalah soal data. Nah, kemudian yang kedua soal transportasi yang tidak mudah kita capai. Indonesia yang sangat luas tadi, yang kalau kita bentangkan dari ujung barat ujung timur itu tidak gampang memang. Nah ini saya kira karena ada laut dan sebagainya, ini menjadi salah satu challenging yang kedua menurut saya. Yang ketiga menurut saya adalah masyarakat penerimannya. Silakan berusaha mendorong tadi, bukan hanya soal mencaci maki gitu. Toh buktinya juga mereka butuh vaksin. Dan saya kira tiga hal ini menjadi PR kita dan challenging kita untuk bisa mendorong vaksinasi bisa lebih baik dan kita menjadi lebih sehat dan hidup dalam kondisi yang lebih normal dibandingnya sebelumnya. Ya, ternyata semakin ke daerah masalah data ini masalahnya makin besar. Jadi mereka jauh lebih tidak tertata dengan baik, belum tertata dengan baik. Jadi menurut saya kembali ke data perlu kita perbaiki sehingga vaksinasi kita ini menjadi lebih baiklah penataannya. Dan ini saya kira tidak hal kasus yang tidak boleh berlarut-larut. Kalau misalnya mudah-mudahan tidak terjadi, mungkin entah kapan lagi ada virus-virus baru, data kita benahi, maka kita akan seperti sekarang ini tergopoh-gopoh. Sudah tergopoh pada saat menghadapinya, kemudian soal perawatannya yang kita tidak siap perawatannya, yang ketiga soal vaksinnya begitu. Nah, saya kira ini pengalaman ini menurut saya perlu kita tidak hanya soal kita kaji, tapi kita terapkan, membentuk sistem, membentuk infrastrukturnya begitu. Kemudian budaya masyarakatnya juga dalam mendatakan diri menjadi penting untuk menjadi pelajaran menghadapi virus-virus mendatang. Saya bilang bahwasanya apapun bidang pekerjaan boleh dibuka, tapi syaratnya tentunya menerapkan protokol kesehatan. Ada jarak, ada memakai masker, kemudian ada menghindari kerumunan sebagainya. Saya kira itu lakukan saja itu. Toh terbukti sekarang kalau dilihat di media TV mereka bisa beraktivitas gitu kan ya. Nah tentunya dalam lingkup mereka menjaga kesehatan. Mereka melakukan antigen dulu atau apapun kegiatan yang bisa mengurangi risiko tadi. Sehingga pelan-pelan kita bisa melakukan aktivitas yang bisa dilakukan sebelum adanya virus corona ini. Tentu tidak akan sepenuhnya terbuka atau sama, saya yakin itu. Kenapa? Karena kemungkinan besar kita masih akan menghadapi sampai dengan beberapa tahun mendatang. Nah, karena dari beberapa pemodelan yang dibikin oleh teman-teman dari ITB, saya lihat cenderung tahun depan pun masih ada. Nah, tetapi tingkatnya pengetahuan kita semakin baik, kita bisa menjaga lingkungan begitu. Nah, kita juga bisa memanfaatkan teknologi digital dalam bertransaksi sehingga lama-kelamaan kekuatan kita, sumber daya kita bisa mengurangi kekuatan dari penyebaran virus COVID-19 itu.
Saya kira ikuti vaksinasi jika Bapak dan Ibu masyarakat sudah pada saatnya divaksin, segera melakukan vaksin. Karena peluangnya kita sehat, diri kita, keluarga kita, lingkungan kita akan besar manfaatnya untuk membuat kesehatan masyarakat, Indonesia dan ekonomi bisa cepat pulih kembali. Dan ini menjadi tolak ukur kita untuk kita terus membangun bagi bangsa dan negara kita Indonesia tercinta ini. Dalam mensukseskan program vaksinasi yang masif, pemerintah perlu dukungan dari segala pihak, terutama elemen masyarakat untuk mensukseskan vaksinasi di tahap kedua. Pemerintah tidak mungkin melakukannya sendiri. Kita harus melakukannya bersama-sama dengan komponen bangsa. Harus ada kerjasama yang baik karena vaksinasi itu bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk melindungi keluarga kita, tetangga kita, dan seluruh bangsa Indonesia. Program vaksinasi COVID-19 bukan hanya suatu program, tapi sesuatu yang bermanfaat untuk sesama umat manusia.